Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Sangat gembira sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ibadah Ahad online SIB Kota Kinabalu Likas. Pagi hari ini saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan, mari kita terus setia bersemangat beribadah kepada Tuhan. Untuk jemaat yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami di dalam ibadah Ahad online SIB Kota Kinabalu Likas, saya mengucapkan selamat datang. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita menghadap Tuhan kita yang luar biasa. Kita mulakan dengan doa. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena Engkaulah Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, yang menjadi naungan bagi kami semua sebagai jemaat Tuhan. Kami sangat bersyukur karena dapat bersama-sama untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Kami dapat berdoa, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, inilah keberadaan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin nyatakan bahwa kami tunduk, submit di bawah kekuasaan-Mu ya Tuhan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang mengetahui seluruh kehidupan kami dan keadaan kami. Kami mau menyerahkan masa khusus ini, masa beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Dari mula sampai akhir kami berada dalam penjagaan, pemeliharaan dan naungan Maha Kuasa Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami syukuri ya Tuhan penyertaan-Mu sepanjang minggu kami. Dan hari ini kami dapat bersama-sama menghadap Engkau, datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa ini tidak akan pernah sia-sia. Kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini keberadaan kami serahkan pikiran dan hati kami, setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. So
kita melihat bersama-sama pembacaan firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 5 hingga 17. Saya akan membacakan dengan suara yang kedengaran. Mari kita bersama-sama melihatnya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Apapun keadaan kami pada saat ini, kami berdoa untuk kekuatan dan damai sejahtera. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Sebab itu ajar kami untuk meletakkan harapan kami hanya di dalam Engkau. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Bahan doa seperti biasa tertera di hadapan skrin kita masing-masing. Mari dengan sepenuh hati kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu. Dan kami mau menaikkan, membawa doa kami. Kami mengangkat doa kami kepadamu. Karena Engkau yang paling mengetahui jauh di dalam lubuk hati kami, isi hati kami. Dan Tuhan, kami ingin memberikan pujian dan kesyukuran kepada Engkau atas kesabaran-Mu dan kesetiaan-Mu sendiri dalam kehidupan kami dan dalam gereja kami, di kalangan umat manusia, dalam masyarakat kami. Engkaulah Tuhan yang maha besar dan maha agung, maha pengasih. Engkau panjang sabar dan penuh kesetiaan, dan kami memuji Engkau ya Tuhan, karena keberadaan kami di tempat ini, dimanapun kami berada, karena bukannya siapa kami, tapi karena siapa Engkau yang begitu hebat bekerja dan telah pun bekerja dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberi waktu kepada kami, umat manusia, umat percaya, supaya berita keselamatan daripada Engkau ya Tuhan masih terus dapat diperluaskan ke seluruh pelosok bumi, seluruh dunia. Dalam situasi PKP, ramai orang menjadi percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami memuji Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam apapun cara, tidak ada yang dapat menghentikan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Dan melalui media online ya Tuhan, telah mempamerkan beribu-ribu orang datang kepada Tuhan, dibaptis di pelbagai tempat pada masa ini. Dimanapun itu ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami memuji Tuhan. Kami mau terus berdoa untuk pemberitaan Injil di mana-mana pun pada masa ini. Karena ladang sudah menguning dan terdapat pelbagai kaidah baru dalam menyebarkan berita keselamatan yang semakin perkasa melalui teknologi untuk disampaikan kepada semua orang. Kami isytiharkan kuasa roh Tuhan, Roh Kudus ada dalam setiap media online yang menjadi saluran menyampaikan itu semua ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus diberitakan di seluruh dunia. Biarlah mata rohani dan pintu hati setiap orang yang mendengar akan terbuka dan menjadi percaya. Dan dimanapun media online yang dilakukan, dijalankan demi penyebaran nama Tuhan Yesus Kristus itu dipakai secara perkasa. Ini doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami mau isytiharkan berkat bagi negara Malaysia, khususnya negeri Sabah, terus menerus ya Tuhan. Karena Allah, Engkau sumber hikmat dan kekuatan. Engkaulah yang menyinari negara kami dengan kemuliaan-Mu, sehingga damai sejahtera terus menerus ada untuk membangkitkan keharmonian kaum, kesehatan dan pemulihan dari COVID-19. Kemakmuran ekonomi dilimpahkan ke atas seluruh penduduk negara kami, negara Malaysia. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas seluruh umat Tuhan, khususnya untuk SIB Sabah dengan seluruh kepimpinan di peringkat pusat SIB, peringkat kawasan, sidang-sidang setempat, dan setiap anggota jemaat, akhirnya kepada setiap pribadi jemaat Tuhan yang percaya. Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi ini saya akan membawa kita merenung firman Tuhan dalam khotbah minggu sesuai dengan yang dijadwalkan. Nah, sebelum itu saya ingin membawa perhatian kita kepada khotbah minggu lalu, karena khotbah pagi hari ini sedikit berkesinambungan dengan penekanan khotbah minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang satu tema, aktualisasi diri yang sebenar, yang menekankan tentang sejauh mana kemampuan manusia berpikir, menguasai diri, dan juga membawa diri di depan umum, apatah lagi di hadapan Tuhan. Pagi ini saya akan membawa kita untuk merenung firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Kolosi pasal yang ketiga, ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-17.
sebagaimana yang telah dibacakan sebentar tadi. Namun saya membawa kita membaca pada ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Saya membaca firman Tuhan demikian, firman Tuhan. Ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk bersama. Kami datang kepadamu ya Bapa, bersyukur untuk pagi hari yang Kau telah berikan kepada kami. Dalam ibadah online pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dari mula sampai akhirnya, sehingga kami mengetahui apakah maksud Tuhan dalam setiap pribadi kami. Dan hamba-Mu yang berbicara, jamah lidah, hati dan pikiran hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau dipermuliakan di tengah-tengah ibadah ini, dan jemaat-Mu diberkati. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu gugat perhatian kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk belajar firman-Mu, karena semuanya ini kami pinta di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pagi ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada firman Tuhan minggu yang lalu, yaitu aktualisasi diri yang sebenarnya. Dan pagi ini saya ingin membawa jemaat Tuhan merenung firman Tuhan daripada petikan yang telah dibaca sebentar tadi, dengan mengambil suatu tema yang sederhana, yaitu dipanggil untuk menjadi sabar. Dipanggil untuk menjadi sabar. Mengapa kita dipanggil untuk menjadi sabar? Karena ternyata dalam kehidupan manusia ada banyak perkara-perkara yang telah kita lalui, kendala yang kita lalui, yang sangat menguji hati nurani kita, sehingga mempengaruhi tingkah laku kita atau tindakan kita. Dengan demikian, kita selalu bertindak tanpa sabar, gopo-gapah, kelang kabut, dan semuanya itu pada akhirnya menggagalkan apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk itulah saya ingin membawa renungan firman Tuhan ini supaya jemaat Tuhan juga mengerti mengapa kita dipanggil untuk menjadi sabar. Orang Kristen ciri khasnya adalah sabar. Sebab itu saya membawa kita dalam renungan firman Tuhan ini. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan kepada Anda sekalian latar belakang teks yang baru saja kita baca sebentar tadi dengan mengambil kira situasi pada abad yang pertama ketika surat ini ditulis. Surat ini sebenarnya adalah surat Paulus kepada jemaat Kristen di Kolosi lantaran daripada berita yang ia terima tentang perkembangan semasa jemaat Kristen di Kolosi. Paulus ketika itu berada di penjara Rom, dan ketika ia mendengar berita perkembangan dari jemaat Kristen di Kolosi, hatinya sangat terguris. Karena ia menerima berita bahwa ada beberapa ajaran-ajaran sesat yang coba mempengaruhi
iman Kristen di Kolosi. Hatinya cemas sehingga ia menulis surat ini dan kemudian dibawa oleh sahabatnya atau rekan pelayanannya Tikhikus, bukan Tikus. Tikhikus membawa surat ini kepada jemaat Kristen di Kolosi. Ia menasihati jemaat Kristen di Kolosi tentang keunggulan Kristus atau kepenuhan hidup di dalam Yesus Kristus. Dan itu sangat bercanggah dengan ajaran sesat yang melanda jemaat Kristen di Kolosi ketika itu. Ciri-ciri khas ajaran sesat yang mencoba mempengaruhi pemikiran jemaat Kristen di Kolosi adalah yang pertama, mengenai legalisme atas hukum Taurat dan ritual penyembahan. Dan itu dapat kita baca dalam Kolosi pasal yang kedua, ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Yang kedua, ajaran sesat yang coba mempengaruhi pemikiran Kristen di Kolosi berkaitan dengan falsafah atau filsafat Yunani tentang pengetahuan yang lebih dalam, yang hanya dibukakan kepada golongan khusus yang tertentu sahaja. Sehingga orang-orang Yunani berkata bahwa jika kita mempunyai akal dan kita memikirkan suatu perkara dan kita dapat realisasikan perkara yang kita pikirkan itu, maka Andalah Tuhan. Sangat bahaya sekali. Dan yang ketiga, ciri khas ajaran palsu atau ajaran sesat yang mempengaruhi perkembangan iman orang Kolosi pada waktu itu adalah berkaitan dengan penyembahan kepada malaikat sebagai pengantar manusia dengan Tuhan. Lalu yang keempat, ajaran yang menyangkal tentang keilahian Kristus. Dan yang terakhir, ajaran tentang praktik askese. Praktik askese itu adalah yang membawa seseorang untuk ke alam pertapaan, membuat dirinya lebih berkenan dan lebih rohani daripada orang lain, sehingga memandang tubuh lebih rendah, dan akhirnya mereka menyeksa tubuh ini. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semacam itulah ciri-ciri khas ajaran palsu atau ajaran sesat yang melanda iman orang Kristen di Kolosi. Sehingga tidak kurang jemaat Kristen di Kolosi terpengaruh dan jatuh di dalam dosa. Sebab itu kalau kita melihat pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11, perkara-perkara yang telah disentuh oleh Paulus, ia berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu. Matikanlah dalam dirimu, bukan matikanlah dirimu. Itu bahaya sekali dan sangat jauh perbezaannya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, dan banyak lagi perkara yang disentuh oleh Paulus kepada jemaat Kristen di Kolosi. Sangat bahaya kehidupan orang-orang Kristen di Kolosi waktu itu, sebab sudah mula terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu. Sebab itulah saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kelihatan gerak-geri atau kehidupan jemaat pada masa itu sudah mula tidak terkawal, sudah mula tidak terkuasai. Jadi kalau Anda meneliti satu persatu penekanan teguran Paulus, maka itulah realiti kehidupan orang Kristen di Kolosi waktu itu. Sangat bahaya sekali. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu Paulus melihat satu kelemahan yang nyata dalam kehidupan orang Kristen di Kolosi adalah semua perkara yang telah ia sentuhkan tadi pada akhirnya membuat diri mereka, pembawaan diri mereka sehari-hari tidak sabar terhadap sesuatu. Saya membagikan 3 bagian besar firman Tuhan pagi hari ini untuk kita renung bersama agar kita mengerti mengapa saya memilih tema ini, dipanggil untuk menjadi sabar. Karena ada ramai orang yang tidak sabar. Jadi panggilan satu perkara yang ternyata dalam kehidupan orang Kristen adalah sabar. Dari beberapa ciri khas panggilan. Jadi pagi ini saya akan menghuraikan dipanggil untuk menjadi sabar. Yang pertama, kita harus melihat
perbandingan gaya hidup orang Kristen pada masa abad pertama dengan realiti zaman sekarang ini, yang disebut realiti zaman yang super cepat, yang pada akhirnya membuat orang tidak sabar. Mari kita teliti, apakah yang dimaksudkan realiti zaman yang super cepat ini dalam konteks zaman kita. Baru kita kontekstualisasikan dengan apa yang disebut oleh firman Tuhan. Tuntutan zaman yang menekankan budaya jalan pintas. Kita dapat menyadari bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita coba amat-amati, segala perkara yang coba kita rancang dan ingin buat atau laksanakan, semuanya menuntut perkara yang instan, yang segera, harus dilaksanakan dengan segera. Maka itu orang tidak sabar dan coba mencari jalan singkat untuk mencapai. Sebab ada orang berkata, siapa cepat dia dapat. Dalam dunia kita sekarang, tidak boleh berlambat-lambat. Dan itu realitinya. Apa yang mereka minta, pihak luar minta, atau pihak berkenan minta, kita harus melakukannya dengan secepat mungkin. Maka siapa dulu dia dapat. Hal ini tidak melatih seseorang, khususnya orang Kristen, untuk sabar. Malah ia harus mengejar waktu. Tanpa menguasai diri, pada akhirnya wujudlah budaya jalan pintas. Anda tahu apa itu jalan pintas? Jalan pintas adalah melihat jalan yang sebenarnya begitu jauh. Tapi karena tidak sabar, ia coba mencari jalan yang agak pendek. Dengan kata yang lain, shortcut, supaya cepat sampai. Jadi kalau Anda berada di kota, khususnya dalam situasi kami di sini, kota Kinabalu, setiap pagi kita harus bangun awal. Sebab kalau lewat sedikit, kita akan tersekat di tengah jalan, traffic jam. Dan itu menimbulkan ketidakselesaan hati nurani seseorang. Sehingga ingin saja mencari jalan singkat, tapi apakan daya, sudah tersekat. Mencari jalan singkat atau jalan pintas, itu masih masuk akal. Tapi karena tidak sabar, ada juga golongan orang yang ingin mencari jalan, tapi bukan jalan pintas. Ini jalan tikus. Dalam situasi sekarang, pandemi COVID-19, pemerintah Malaysia telah mengadakan lockdown dan juga kawalan rentas daerah. Tidak boleh masuk ke daerah lain karena dikawal. Tujuannya baik supaya mengawal penularan COVID-19. Tapi ada golongan orang yang tidak sabar, ia mau juga merentas daerah walaupun tidak dibenarkan, lalu ia mencari jalan tikus. Kata jalan tikus adalah jalan yang tidak dibenarkan, tapi dilihat ada peluang untuk memasuki ke tempat yang lain dengan cara yang tidak betul. Ini jalan tikus. Karena mau merentas daerah, walaupun tidak harus, gara-gara tidak sabar. Realiti kehidupan manusia sekarang ini, tidak sabar. Bukan saja tidak sabar terhadap apa yang dilakukan, tapi juga apa yang difikirkan, apa yang dikatakan, sehingga keseluruhan kehidupannya disebut tidak sabar. Apakah untung rugi orang yang tidak sabar? Nanti sebentar saya akan huraikan atau jelaskan keadaan orang yang tidak sabar. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, kita kembali. Realiti zaman yang super cepat ini, selain daripada tuntutan zaman yang menekankan budaya jalan pintas, kita juga berhadapan dengan model zaman ini, yaitu mau cepat kaya, mau cepat sembuh, mau cepat lulus, mau cepat tiba ke tujuan yang telah difikirkannya. Jadi kalau kita kembali kepada mau cepat kaya, akhirnya implikasi daripada perkara itu, karena apa yang ia rancangkan tidak terkuasai, akhirnya gagal. Gagal tidak mengapa, tapi ini gagal dan rugi. Mau cepat kaya. Ada satu istilah, skim cepat kaya. Dan ramai orang yang terperangkap dengan kaedah skim ini.
Mau cepat sembuh. Dokter katakan makan obat ini peraturannya 1 biji 3 kali makan sehari. Karena mau cepat sembuh, dia makan 3 biji 1 kali. Langsung pengsan. Karena overdose. Karena semuanya mau serba cepat. Tidak sabar. Inilah implikasi orang yang tidak sabar. Akhirnya musibah yang diperolehinya. Yang berikut adalah mau cepat lulus. Cepat lulus. Padahal tuntutan perlu dilaksanakan, dilunaskan, dan sebagainya. Ada banyak perkara yang perlu dilakukan untuk memenuhi prosedur, peraturan yang seharusnya. Tapi karena mau cepat lulus, maka akhirnya timbullah reaksi suap menyuap. Ada istilah on the table money, ini rasuah. Rasuah untuk memperoleh sesuatu yang sebenarnya tidak wajar. Karena mau cepat lulus, mau cepat diluluskan, mau cepat tamat, dan sebagainya. Cepat tiba, mau menuju ke suatu tempat. Akhirnya melalui jalan tikus yang saya maksudkan sebentar tadi. Jalan yang tidak sewajarnya. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, realiti zaman yang super cepat menuntut seseorang untuk akhirnya tidak sabar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebenarnya merupakan generasi yang disebut fast food, makanan segera. Mengapa saya katakan demikian? Dengan kata lain, kita gagal sebenarnya, gagal dalam belajar tentang kesabaran. Kita mau semuanya segera, kita mau semuanya berjalan cepat, kita mau semuanya segera berlaku atau selesai dengan waktu yang begitu cepat sekali. Kita berada dalam dunia yang penuh dengan kemudahan-kemudahan. Tapi tanpa kita sadari, kita sudah mula tidak menguasai diri. Kita tidak sabar. Dunia mempersiapkan kemudahan, menyediakan kemudahan yang sedia ada, malah mungkin akan bertambah pada masa-masa yang akan datang, tapi semuanya itu melatih diri kita untuk tidak sabar. Bukan tidak berguna, tapi melatih diri kita untuk tidak sabar. Kita sebenarnya harus menempuh segala sesuatu dengan sabar. Sebab itu Paulus berkata kepada jemaat Kristen di Kolosi pada ayat yang ke-13, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Satu perkara yang ditekankan oleh Paulus di sini adalah hubungan antara pribadi. Baru saja hubungan antara pribadi kita sudah gagal, apalagi dengan perkara-perkara yang saya sebut sebentar tadi. Dalam dunia yang serba cepat sekarang ini. Kita harus mengenakan diri kita dengan sabar. Tapi ada golongan yang mengatakan bahwa sabar itu memakan waktu dan membuat diri kita berlengah-lengah. Dunia kita seberat cepat, dipenuhi dengan kemudahan-kemudahan. Dalam dunia modern sekarang ini katanya. Jadi kalau kita mau bersabar-sabar, kita akan ketinggalan dan sebagainya. Alkitab mengajar kita bukan soal meninggalkan kesabaran, tapi hendaklah kamu sabar dalam segala sesuatu. Baik dunia menuntut hal-hal yang instan, yang segera, ataupun tidak. Orang Kristen pembawaan dirinya adalah sabar. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, berbalik kepada Kolosi pasal yang ke-13, saya baca ulang demikian. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ada dua kata yang sangat penting di dalam Kolosi pasal 3 ayat 13 ini. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah pengampunan. Sabar dengan pengampunan atau mengampuni tidak dapat dipisahkan. Orang yang sabar adalah orang yang sanggup mengampuni. Dari satu aspek ini, persoalan antara pribadi, sejauh mana konflik
besar kecil berlaku, kita harus sabar. Itulah tuntutan Alkitab. Yang kedua, kita harus mengampuni. Dasarnya adalah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Dasarnya adalah pengampunan yang daripada Tuhan. Jika Tuhan mengampuni, bermakna ia penuh kesabaran. Ia bukan sekadar ideola, tapi dialah Tuhan di atas segala-galanya. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan tentang kesabaran adalah suatu perkara yang tidak dapat dipisahkan dari bagian hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itulah Paulus berkata kepada jemaat Kristen di Kolosi pada ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Menjadi satu tubuh. Maksudnya kita dapat hidup rukun, damai bersama dengan siapapun. Inilah yang disebut satu tubuh. Ada satu slogan yang dulu sangat dilaung-laungkan dan saya selalu membawa ini sebagai satu kata motivasi untuk muda-mudi. Yaitu slogan ini berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ini berbicara untuk menjadi satu tubuh. Tapi dalam konteks kita sekarang, sesuai dengan kedatangan COVID-19, kalau kita bersatu dilarang, kita bercerai dialu-alukan. Maka slogan itu berubah. Bersatu kita rubuh, bercerai kita teguh. Kawan saya sedikit ekstrim, ia berkata, bersatu kita mati, bercerai kita hidup. Karena begitu kan realiti sekarang, kalau kita berkumpul bersama-sama, kita dilarang, malah kita akan ditahan. Dan kita akan didenda. Harus berjauhan. Paling kurang 1 meter dalam satu-satu pertemuan. Kalau dulu berpeluk, wah memberi salam. Sekarang dari jauh. Orang memberi salam, kita menjauhkan diri. Sebab itu kawan saya berkata, sekarang sudah agak lain. Bersatu kita mati, bercerai kita hidup. Ia menilai keadaan itu sesuai dengan situasi sekarang. Nah saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah itu yang dimaksudkan oleh Paulus dalam apa yang ia katakan sebentar tadi? Katanya, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Namun yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukan soal pertemuan, bukan soal pertemuan secara fisik, tetapi pertemuan secara rohani. Perhatikan ayat sebelumnya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bukan soal fisikal, tapi soal rohani. Kita berjauhan, kita berdekatan, kita tidak saling melihat, meskipun kita saling mengingati. Yang terpenting adalah damai sejahtera Kristus memerintah hati nurani kita. Saudara-saudara, untuk menjadi orang yang sabar tidak mudah. Untuk itulah saya ingin membawa kita berpikir apa sebenarnya makna sabar itu. Apa definisi sabar itu? Ada orang berkata, sabar itu adalah suatu sikap. Ada pula orang lain berkata, sabar itu adalah keadaan mendiamkan diri. Sabar itu tidak membalas dan sebagainya. Tapi ini sekadar singkatan. Menurut saya secara pribadi, definisi sabar itu adalah seperti berikut. Sabar adalah suatu reaksi seseorang yang mampu menguasai diri, sadar diri, tidak lupa diri, tenang, dan dapat menguasai gerakan atau tingkah laku, emosi, mampu mempertimbangkan, dan juga mampu mengawal diri. Sebab itu pada minggu yang lalu saya menekankan
orang Kristen bukan saja tinggi dalam indeks IQ, tapi juga EQ dan SQ. Apa itu? Kalau dulu Anda tidak ingat, sekarang lupa. IQ itu berkaitan dengan intelek, quotient. EQ itu berkaitan dengan emotional quotient, kecerdasan emosi. Dan SQ itu berkaitan dengan spiritual quotient, kecerdasan spiritual atau kerohanian. Sebab itu Paulus menekankan hal ini. Tadi ia berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini spiritual quotient. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hanya orang yang mampu dikuasai oleh damai sejahtera Kristus mampu sabar. Hanya orang yang hidupnya dikuasai oleh Kristus, kasih yang daripada Kristus itu mampu sabar. Hanya orang yang senantiasa memikirkan tentang kekuasaan yang daripada Kristus itu, yang menguasai dirinya mampu sabar. Kalau Anda tidak punya pedoman hidup seperti ini, Anda tidak sabar. Sebab itu jangan heran kalau segala sesuatu kita tuntut serba cepat, super cepat, dan segala-galanya cepat. Sehingga mau mencari jalan pintas, jalan tikus, dan jalan-jalan yang lain. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, realiti zaman yang super cepat. Kita harus sadar. Kedua, panggilan tentang kesabaran. Lalu yang ketiga, gambaran tentang orang yang sabar. Mari kita lihat. Dipanggil untuk menjadi sabar. Kita coba perbandingkan dengan apa yang dikatakan oleh para nabi tentang kesabaran. Perbandingannya dalam melihat gambaran tentang orang yang sabar yang disentuh dalam Alkitab. Yang pertama, orang yang sabar digambarkan melebihi pahlawan. Amos melihat bahwa orang yang tidak sabar adalah orang yang gegabah, yang tidak ada alat tujunya. Sementara dalam kitab Amsal, pasal yang ke-16 ayat 32, ia berkata bahwa orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Siapa lebih gagah selain daripada pahlawan? Tapi kalau kesabaran dimiliki oleh seseorang, menurut Amsal Salomo, ia melebihi seorang pahlawan. Mengapa? Situasi pada zaman Salomo adalah situasi di mana kerajaan Israel selalu berhadapan dengan musuh. Tidak ada hari tanpa musuh. Tidak ada situasi tanpa kelang kabut. Jadi akhirnya siapapun kita tentara kah, atau pegawai kah, dan sebagainya, kita berada dalam situasi yang kelang kabut. Kesabaran untuk berkata dan melakukan sesuatu selalunya teruji. Tapi kalau kita sabar, kata Salomo, ia melebihi seorang pahlawan. Mengapa? Tadi saya katakan definisi sabar itu salah satunya adalah mampu menguasai emosi, mampu menguasai gerak-gerik, mampu menguasai perkara-perkara yang ingin dilakukan, dan mampu mengawal diri karena tidak lupa diri. Jadi tidak heran kalau orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Yang berikut, yang kedua, orang yang sabar merendamkan perbantahan. Salomo masih memetik bahwa orang sabar itu merendam perbantahan. Merendam sama dengan kata menguburkan atau menyembunyikan, dengan kata yang lain menghapuskan perbantahan. Dengan kata yang lain dan paling jelas adalah tidak suka berbantah-bantah. Orang sabar selalu anti perbantahan, pergaduhan, perkelahian, dan sebagainya yang memudaratkan persekutuan antara sesama. Orang sabar saja mampu melakukan ini. Kalau tidak sabar, ia akan menambahkan perbantahan itu, perkelahian itu, bahkan pergaduhan, baik interpribadi ataupun antara suku, ras, dan sebagainya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, gambaran tentang orang yang sabar.
Orang yang sabar, besar pengertiannya. Masih dalam konteks pemikiran Raja Salomo. Dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 29, ia berkata orang yang sabar besar pengertiannya. Besar pengertiannya. Ia bijak, ia pandai, dan ia telus dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau Anda mau menjadi orang yang bijak, pandai, jadilah orang yang sabar. Yang berikut, yang keempat, orang sabar mencegah kesalahan-kesalahan besar. Menurut Pengkhotbah pasal 10 ayat 4, orang yang sabar itu mencegah agar tidak berlaku kesalahan-kesalahan yang besar. Karena kalau tidak sabar, ada banyak kesilapan dan perkara-perkara yang besar yang salah akan berlaku. Dengan kata yang lain, orang sabar mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Masih ingat definisi yang saya katakan tadi? Apa itu sabar? Sabar adalah suatu reaksi seseorang yang mampu menguasai diri, sadar diri, tidak lupa diri, tenang, mampu mengawal gerakan, emosi, mempertimbangkan. Sebab itu saudara sekalian, ada banyak kebaikan untuk menjadi orang sabar. Sabarlah terhadap sesuatu. Sebab itu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, maka Paulus memberikan konklusi hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Sabar adalah salah satu daripada buah roh. Dengan kata yang lain, hidup orang yang percaya kepada Tuhan, salah satu ciri khasnya adalah sabar. Karena sabar itu adalah penguasaan yang daripada Tuhan diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Hanya orang yang percaya saja mampu memilikinya. Sebab itulah Paulus berkata, orang yang sabar memiliki buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Dengan mempertimbangkan 3 penekanan ini. Berkaitan dengan dipanggil untuk menjadi sabar. Pertama, realiti zaman yang super cepat. Kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus sesuai dengan konteks masyarakat pada abad yang pertama. Kedua, panggilan tentang kesabaran. Tujuan, Paulus mencatat apa yang telah kita baca sebentar tadi sebagai renungan oleh jemaat Kristen di Kolosi adalah juga untuk pembaca seterusnya, yaitu Anda dan saya. Yang ketiga, kita dibawa untuk melihat gambaran tentang orang yang sabar. Dalam Alkitab ternyata ada banyak kebaikan orang yang sabar. Sebab itu jika Anda ingin supaya Anda dipanggil untuk menjadi sabar, maka milikilah kesabaran yang daripada Tuhan sesuai dengan penekanan firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi. Dalam Kolosi pasal yang ketiga ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-17. Maka Anda akan mendapati dirimu hari lepas hari. Engkau melihat hari-hari yang kau tempuhi penuh dengan keterbukaan hati, dengan kesabaran yang daripada Anda. Meskipun berada dalam situasi lockdown, Anda tetap sabar. Dan Tuhan tidak berdiam diri untuk menyatakan sesuatu, rahasia kehidupan sehari-hari. Sehingga Anda mengerti hari ini sangat berharga bagi Anda. Permuliakan Tuhan di dalam dan melalui hidup Anda. Maka Tuhan akan melihat betapa besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami pelajari sebentar tadi. Berkaitan dengan dipanggil untuk menjadi sabar. Ketika kami merenung firman-Mu, hati kami tersentuh. Hati kami dievaluasi. Ternyata kami manusia yang sangat lemah adanya. Kami sehari-hari tidak sabar terhadap apa yang kami pikirkan, apatah lagi apa yang kami lakukan. Malah untuk melakukan sesuatu, kami selalu bersungut-sungut, berbantah-bantah, tidak tahu bersyukur terhadap hari
atau waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Namun firman-Mu menegur kami bahwa ternyata kami dipanggil untuk menjadi orang yang sabar. Kami bersyukur terhadap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menegur kami bukan saja secara pribadi, tapi community kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Satu kata yang kami ingin lafazkan di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memiliki firman-Mu ini adalah ampuni kami, sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu, sehingga dosa-dosa kami dihapuskan dan hidup kami dikenankan oleh Engkau. Kuasai kami Bapa dengan pimpinan kuasa Roh-Mu, baik akal kami, pandangan kami, kata-kata kami, tingkah laku kami, bahkan seluruh kehidupan kami, agar tidak ada hari tanpa hari yang sangat berharga bagi kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami aplikasikan kebenaran firman-Mu ke dalam lubuk hati kami, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Inilah doa yang kami panjatkan bersama, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan semua jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmat-Ku. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit, bertakhta selamanya. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Masa dan tempat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Walaupun ini dilakukan secara rutin setiap minggu dalam uang persembahan dan persepuluhan, kita percaya bahwa ini adalah merupakan suatu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita bersyukur karena Allah mencukupkan setiap kita, sehingga itu memampukan kita untuk terus memberi demi kerajaan, kemuliaan Tuhan di mana-mana di muka bumi ini. Dan sebelum kita bersurai daripada tempat ini, mari kita menerima berkat daripada Tuhan, berkat daripada firman yang telah kita dengar sebentar tadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih ya Tuhan, karena sehingga sekarang kami masih dapat hidup, kami masih berkecukupan, dan Tuhan kami masih dapat secara dengan penuh kekuatan, secara maksimum dalam berbagai bentuk dapat melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan berbagai cara. Dan salah satunya adalah melalui pemberian kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu pemberian ini bukan sekadar rutin, tapi ini merupakan daripada hati kami masing-masing. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa secara semula jadi kewajiban dan tanggung jawab ini adalah menjadi satu kehidupan kami, menjadi satu sikap hati kami untuk kami terus amalkan pada waktu-waktu ini. Setiap jemaat-Mu yang memberi pada pagi hari ini Tuhan, Engkau senang, Engkau memberkati setiap tangan yang memberi uang persembahan dan persepuluhan, maupun yang mungkin dalam kekurangan pada waktu ini Engkau berkati supaya dapat memberi pada waktu yang lain. Kami percaya ya Tuhan bahwa nadih kami adalah untuk memuliakan Tuhan terus menerus, dan tangan kami, hati kami tidak pernah rasa berat untuk dapat memberi kepada Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan bahwa ini merupakan satu sikap kami setelah lahir baru dan mengenal Engkau, dapat memberikan apa yang menjadi milik kami, karena itu semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami memuji Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan secara tenang, masih dengan baik walaupun dalam suasana PKP, tapi kami terus dapat menyembah kepada Tuhan, tidak terhalang untuk menjalankan ibadah kami. Dan kami syukuri itu ya Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami mau isytiharkan bahwa Tuhan sentiasa menaungi kami, memelihara kami dengan kasih-Nya yang begitu besar. Dan kiranya ibadah pada pagi hari ini yang telah kami sama-sama nikmati itu dapat menguatkan dan mencukupkan kekuatan bagi kami untuk mengharungi hari kami seterusnya. Kami percaya ya Tuhan bahwa kami dapat menikmati kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan pulang dengan berkat Tuhan dan penyertaan daripada Roh Kudus yang terus-menerus di dalam kehidupan. Dalam nama Yesus, semua jemaat Tuhan yang menerima berkat ini, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Perhatian kepada semua ahli Majlis Sidang SIB Kota Kinabalu. Mesyuarat Majlis Sidang akan diadakan pada 14 Februari 2021 bersamaan hari Ahad bermula pada pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Makluman awal kepada ketua-ketua pasukan dan unit pelayanan gereja. Mesyuarat Agung Sidang akan diadakan pada tahun ini, iaitu pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Laporan untuk 3 tahun iaitu 2018, 2019 dan 2020 adalah diperlukan untuk tujuan pembukuan buku mesyuarat agung ini. Ucapan terima kasih kepada pasukan dan unit yang telah memberi laporan lengkap bagi tahun 2018 sehingga tahun 2019. Bagi yang belum menghantar, adalah dimohon untuk menghantar laporan tersebut bersama-sama laporan bagi tahun 2020. Format untuk penyediaan laporan boleh dirujuk dalam buletin gereja atau dengan menghubungi pihak pejabat gereja. Mohon sediakan soft copy laporan dalam format Microsoft Word dan kirim melalui email gereja yang tertera di skrin. Tarikh tutup penghantaran laporan ialah pada 28 Februari 2021. Kerjasama setiap pasukan, unit amatlah dihargai. Attention to all SIB KK Youth, Scripture Observation and Prayer atau SOP kini akan kembali lagi. SOP akan diadakan pada setiap Selasa pada pukul 8 malam
dan akan dikendalikan oleh individu-individu yang berbeza setiap minggu. SOP pertama untuk tahun 2021 akan diadakan pada 2 Februari melalui aplikasi Zoom.